Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Heri Kuswanto, dosen pendidikan informatika. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial sebagaimana pada video sebelumnya saya membagi video pembuatan kelas itu menjadi dua bagian. Yang pertama, membuat kelas atau mengelompokkan mahasiswa berdasarkan kelas menggunakan metode grup. Yang kedua, mengelompokkan kelas mahasiswa menggunakan metode grouping. Nah, jadi sebagaimana telah saya jelaskan bahwa metode grup dan grouping ini kita lakukan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu tidak membagi mahasiswa berdasarkan kelompok-kelompok atau tidak perlu penugasan kelompok misalnya, atau penugasan kelompoknya hanya di luar sistem LMS ini, ya Bapak Ibu tidak perlu atau Bapak perlu Ibu tinggal menonton video saya sebelumnya yang bagian 1 ya, yang membuat kelas bagian 1. Nah, tetapi untuk yang video kali ini merupakan video cara membuat kelas. Nah, di mana nanti masing-masing kelas paralel ini itu akan dibagi lagi menjadi beberapa kelompok. Nah, tujuannya nanti untuk penugasan. Mungkin ada ya kelompok A, ini tugasnya topiknya ini, yang kelompok 2, ini tugasnya topiknya ini, diskusi masing-masing kelompok biar terekod di dalam sistem. Nah, sebagai contoh ya, ini kelas ABCDH ya. Ini ada 5 kelas paralel diampu oleh satu dosen ya. Nanti akan membuat kelas di mana di dalam kelas itu ada kelompok-kelompok. Misalnya kelompok 1A, 2A, 3A, 4A dan seterusnya. Begitu juga ada kelompok 1B, 2B, 3B dan seterusnya. Nah, caranya kita langsung saja Bapak Ibu ya. Pertama, kita langsung klik partisipan ya, kemudian ya kita klik ada tanda gear sebelah pojok kanan, kemudian pilih grup ya. Nah, sekali lagi kita akan menggunakan pembuatan grup kelompok ya. Ya, pertama-tama kita buat dulu kelompok di dalam kelasnya, misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya di kelas A ya. Kita buat dulu kelompoknya. Ya, saya akan membuat kelompok di kelas A dulu ya, di kelas A. Caranya bagaimana? Auto create group. Misalnya saya buat kelompok ini namanya grup ya. Atau kelompok ya. Kelompok ya. Oke, ini ada tanda pagar. Ini kita dapat menggunakan 2 tanda ya. 2 simbol, pagar atau crash ya. Ya, maaf ini tanda add atau crash. Jadi kalau kita menggunakan add ya 1. Kalau kita menggunakan kelompok add, maka hasilnya nanti kelompok A, kelompok B, kelompok C, D, H dan seterusnya. Jadi nanti kalau itu kelompok A di kelas A namanya kelompok AA. Nanti kelompok B, BA gitu ya untuk kelas A. Ada nanti kelompok C, kalau CA di kelas A. Nah, itu kayaknya kurang bagus. Jadi kita menggunakan huruf saja, angka saja. Jadi untuk menggunakan angka, kita menggunakan tanda crash atau pagar. Jadi nanti hasilnya itu kelompok 1A, 2A, 3A, dan seterusnya. Sekarang kita buat kelompoknya. Ya. Nah, ini karena ini di dalam kelas ini ada 40. Ya, di setiap kelas itu isinya ada 40 mahasiswa. Nah, kalau 40 mahasiswa, untuk anggotanya 5 orang, berarti ada 8 kelompok. Di sini ada pilihan number of group, berarti kita ingin langsung membuat berapa kelompok. Tetapi kalau member per group, ini kita ingin membuat berdasarkan jumlah anggota kelompok. Misalnya satu kelompok isinya 8 orang, maka yang terbentuk adalah 5 kelompok. Kalau kita ingin membuatnya menjadi satu kelompok itu 5 personilnya, maka akan menjadi 8 kelompok. Tapi kalau kita sudah menghitung, nanti kita ingin buat 8 kelompok, ya kita langsung saja pilih number of group, di sini kita isi 8.
Nah, kemudian ini karena ini kelas A, maka select member from cohort, kita pilih kelas A. Kemudian kita preview ya untuk melihat komposisinya. Nah, ini ya. Jadi ada yang 5, ada juga yang 6. Satu kelompok itu isinya 6. Oke, ini tidak masalah. Karena ini cukup adil ya. Terus kemudian kita klik submit. Nah, di sini akan muncul ya kelompok-kelompoknya ya. Jadi di sini akan muncul kelompok 1A, kelompok 2A. Ini hanya di kelas A. Nah, selanjutnya kita akan membuat kelompok di kelas B. Sekarang caranya sama. Klik auto create group. Kemudian kita buat nama kelompoknya. Kelompok ya tadi kita menggunakan tanda crash. Karena kita ingin nanti kelompok 1, 2 dan seterusnya ya. Sekarang ini untuk kelas B ya. Biar kita tahu. Terus saya buat 8 sama. Kita lihat dulu di sini select from cohort ya. Member from cohort kita pilih kelas B. Jadi nanti sistem ini akan mengelompokkan yang kelas B saja. Seperti itu. Kita lihat review dulu. Untuk melihat komposisinya ya sudah pas ya. Ini sama-sama 5, tidak ada yang lebih. Kita submit. Ya, ini sudah jadi kelompoknya. Terus kemudian kita ingin membuat kelompok di kelas C. Ya, caranya sama Bapak Ibu. Caranya sama, kita pilih create auto. Ya, kemudian tulis nama kelompoknya. Kelompok, terus add nih kita ganti pakai crash. C, ya ini menandakan ini dia berada di kelas C. Kemudian kita buat kelompoknya 8. Ini pilih select member from cohort, kita pilih kelas C. Ya, kita lihat preview. Sama ya, ini ya sama. Kita submit. Nah, ini begitu seterusnya kita lakukan sampai kelas H. Ya, kita buat lagi untuk kelas D. Ya, kelompok, terus kemudian ada crash. Ya, untuk kelas D ini ya, karena nanti ini kelas D. Nomor grupnya 8, kita pilih ini kohortnya pakai yang kelas D. Ya, kita submit saja ya, karena kita anggap sudah kita tahu itu personilnya ada 55 ya semua ini. Ya, 5. Sekarang yang terakhir untuk kelas H. Kelas H ya. Kelas H ini kita buatkan kelompok. Terus kemudian tanda crash H ya, ini menunjukkan kelasnya. Kita buat 8, di sini kita pilih select member from cohort, kita pilih H, kemudian baru kita submit. Ya. Nah, kita baru selesai membuat kelompok kecil di dalam kelas. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat kelasnya? Kita membuat kelasnya menggunakan metode grouping, ya, grouping di sini. Nanti kita tujuannya itu nanti ketika kita mau seleksi itu tinggal kita pilih groupingnya, bukan kelompok kecilnya. Atau kita ada 2 pilihan nanti. Bisa berdasarkan kelompok, grup, bisa juga berdasarkan grouping kelas. Sekarang kita buat grouping atau kelasnya. Ya, kita buat di sini kelas 1A ya, kelas 1A, kemudian kita save. Sekarang kita buat lanjut lagi kelas 1B ya. Ya, ini kelas 1B. Kita simpan. Kemudian buat lagi kelas 1C. Kelas 1C ya, kita buat lagi. Save ya. Kemudian untuk kelas D kita buat lagi kelas 1D. Kelas 1D. Kita simpan lagi. Kemudian buat lagi untuk kelas H. Kelas H. Kelas 1H ya. Kita save. Nah, sekarang kita memasukkan kelompok-kelompok kecil tadi itu ke dalam kelasnya. Mana yang kelas A, kelas B, dan seterusnya. Caranya pada di sini edit, kita pilih tanda icon kayak icon user ya, icon orang nih ya. Bukan delete di sampingnya itu. Nah, kemudian kita select siapa yang di kelas A saja. Ini bisa kita select ya, mulai dari 1A ya, 1A, selanjutnya 1B ya. Caranya ini untuk bisa seleksi double, langsung klik
bukan ya, maaf ya, bukan klik, tapi ditekan kontrol, pada keyboard ya, agar bisa menyeleksi banyak-banyak. 1A, 1B, 1D, 1H. Ya, yang satu-satunya. Maaf ya, seharusnya yang ada A-nya ini 1A, 2A, 3A, yang 4A juga, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Ya ini ya, sampai kelompok 8. Nah, selanjutnya kita buat yang di kelas B ya. Kita kembali dulu back to group. Ya, ini kita pastikan ini yang AA semua ya, tidak ada yang B. Kemudian yang kelas B kita buatkan nanti dari yang kelompok BB. 1B, ini 1B, 2B, 3B, kemudian 4B, 5B, ini 6B, 7B, dan terakhir ya. Terakhir itu 8B. Ya, kita add. Oke, kita kembali lagi back to group. Ya. Kita isi lagi, ini pastikan tidak ada kelompok selain yang di sini tertulis B ya. Kemudian ini yang sekarang yang kelas C. Kita ambil 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C. Kemudian add ya. Kemudian kita kembali back to grouping. Kita pilih lagi yang kelas D sekarang. Kita cari ya, yang 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, yang terakhir 8D. Kita kembali lagi ya. Ini pastikan ya, tidak ada yang lain selain D, ini C, ini B, ini A. Jadi sekarang terakhir kita buat yang H. Cari aja 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, terakhir 8H. Add. Ya, sampai di sini kita kembali ke grup. Nah, ini kita sudah berhasil membuat kelas menggunakan metode group dan grouping, di mana untuk grup ini kita gunakan untuk membuat kelompok kecil di dalam kelas, sementara untuk grouping kita membuat kelas besarnya. Seperti itu. Ya, ini kita sudah berhasil membuat kelompok di masing-masing kelas pada kelas paralel yang diampu oleh satu orang dosen. Nah, ini saja Bapak Ibu dosen cara membuat kelas ya, berdasarkan keperluannya ya, membuat kelompok di dalam kelas dan dengan metode grup dan grouping. Itu saja dari saya. Untuk video berikutnya akan saya jelaskan cara membagi-bagi instruksi, artinya membagi instruksi sesuai dengan kelas jika dibutuhkan. Misalnya kelas A, B, C, D ini tugas akhirnya beda-beda. Ya, kita nanti akan melakukan custom terhadap aktivitas. Nanti ada video tersendiri. Nah, oleh karena itu, saya dapat menyampaikan ini saja. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.